Mungkin itu Bu dari saya Bu. Ya, Izin Bu saya Bu. ya silakan. Ya, makasih Bu. Jadi bagaimana pengelolaan sumber daya manusia kaitan dengan tadi budaya organisasi dan juga menghadapi tantangan Ibu, tantangan yang tadi Ibu sampaikan. Kalau mungkin lingkup terkecil dulu misalnya di kami Bu ya, di instansi kami gitu misalnya, bagaimana kita untuk adanya inovasi Bu, ya inovasi terhadap untuk menghadapi tantangan itu ya. Inovasi tentunya dikaitkan juga dengan bagaimana sekarang sudah ininya dengan IT ya. Misalnya Bu ya, terkait dengan adanya tantangan kemarin misalnya adanya pandemi COVID begitu Bu ya. Nah, ini terkait dengan misalnya contohnya untuk kami ya, untuk bagaimana pengelolaan SDM yang tetap berjalan kaitan dengan kehadiran. Nah, pertama adalah inovasinya kita membuat absensi pakai Google Form Bu. Google Form untuk mengisi itu bagaimana pegawai itu bisa tetap absen. Yang kedua juga dengan adanya pandemi itu kita susun adanya WFH dan juga WFO. Ya, ada yang berapa persen ya tergantung pandeminya itu tingkat pandeminya itu di ini berapa level berapa gitu ya. Maka kita susun ada yang WFO, pegawai dan juga ada WFH. Jadi kita perlu inovasi. Kemudian dikaitkan dengan yang besar juga sekarang ini misalnya bagaimana pemerintah misalnya yang menaikkan tadi harga minyak goreng atau minyak goreng yang langka gitu misalnya. Ini juga bagaimana masyarakat ya kita sebagai rakyat juga mungkin bisa berinovasi ya, sebagaimana mungkin ini pun misalnya ada yang diprotes ya Bu yang sebagaimana masukan dari misalnya Ibu Megawati gitu. Kita mungkin dengan tidak hanya goreng saja gitu misalnya kan, kita bisa dengan rebus dengan apa gitu. Ini kan juga salah satu inovasi dari masyarakat misalnya ya, meskipun itu bukan sebuah ini juga gitu ya, sebuah solusi yang ini, tapi di saat yang keterbatasan itu bagaimana kita tetap bisa berjalan gitu. Kemudian hal lainnya juga bagaimana kita untuk terus meningkatkan kompetensi kita ya, kami misalnya di pegawai negeri khususnya bagaimana terus untuk menimba ilmu dengan pelatihan dengan diklat-diklat agar kita siap ketika menghadapi tantangan ke depan ya, tantangan dalam bekerja juga tantangan secara umum tadi yang disebutkan. Mungkin itu Bu, makasih. Ya, jadi memang pada prinsipnya manajemen sumber daya manusia itu sangat penting di dalam satu negara. Ya, negara secara besar, baik di kantor maupun di rumah. Jadi di kantor, di rumah, maupun di kepemerintahan, siapapun manusianya kalau memiliki sumber daya manusia yang tinggi, insya Allah perjalanan dalam menjadikan rumah tangganya sakinah, dalam menjalankan pemerintahnya baldatun thayyibatun warahmatun ghafur, ini akan tercapai. Karena memang sumber daya manusia itu sangat penting sekali dalam satu kepemerintahan. Kita lihat Indonesia ini sumber daya manusia sampai sejauh mana. Sedangkan sumber daya alam kita ini lebih banyak. Kita lihat negara-negara bagian daerah sebelah timur, ya, itu sumber daya alam kita luar biasa. Ya, yang akhirnya sumber daya alam lebih banyak daripada sumber daya manusianya, inilah yang terjadi hari ini kita di Indonesia. Nah, dengan tadi disampaikan Bapak Edi, ini memang salah satu bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia itu bisa diterapkan. Saya contohkan tadi, minyak goreng aja hilang satu, seluruh masyarakat Indonesianya rame. Protes, sampai ada yang meninggal, pingsan, berduyun-duyun hanya untuk mengantri minyak goreng. Ini kan terkaitan sumber daya manusia. Coba kalau memang dia memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sumber daya manusia yang penuh inovasi, dia nggak usah kemana-mana. Ini maknanya banyak daripada minyak nggak ada supaya hidup sehat. Yang biasa makan serba digoreng semua. Akhirnya kita makan yang direbus, itu lebih sehat.
Mungkin untuk pedagang yang gorengan mungkin kan tidak terbatas. Pedagang gorengan tidak sebanyak masyarakat yang mengkonsumsi minyak di rumah. Maka gunakanlah sumber daya manusia itu. Apalagi kita ini, seluruh mahasiswa S2 ini bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam diri kita, harus benar-benar potensi ini kita munculkan, kita menjadi sarjana yang mempunyai inovasi, apalagi kita jurusannya mungkin jurusan SDM, jurusan sumber daya manusia, dan memang betul-betul harus diaplikasi apa yang ada di diri kita. Begitu juga saat pandemi, di mana pandemi ini itu juga memberi pelajaran kepada kita. Saya sangat beruntung adanya pandemi. Kenapa? Satu, mungkin akan lebih menjaga cara hidup sehat. Ya kan? Yang kedua, lebih pinter. Saya nggak bisa pakai jam sebelum ada pandemi. Begitu juga anak-anak yang dulu sekolah langsung berhadapan. Ini sekarang semua harus menggunakan teknologi. Berarti dengan pandemi ini Allah mengangkat derajat masyarakat Indonesia. Kalau kita berpikir secara jernih. Ya nggak? Justru kita dipintarkan. Dulu yang nggak pernah kenal HP, yang jenis pakai segala macam, hari ini kita semua bisa. Saya terus terang aja, dulu sebelumnya itu semua mungkin masyarakat rata-rata orang yang gatek, sebutan anak itu, gagal teknologi. HP bisanya cuma terima telepon, ya. Tidak bisa bikin WA. Tapi hari ini dengan adanya pandemi, kita yang harusnya, ya memang kita datang berkunjung, saya contohkan mungkin di hari raya, yang mestinya kita datang ke orang tua atau ke kakak, kita sungkem dan segala macam, itu kita hanya bisa melalui video call, atau kita mengucapkan ucapan hari raya dengan telepon. Ini kan zaman sudah, berarti ya memang harus terus dikembangkan. Dengan pandemi ini kita ambil hikmahnya, jangan selalu, ini memang Allah sudah merencanakan, bukan saja di Indonesia kan, pandemi ini di seluruh dunia. Nah, kalau kaitan tadi sumber daya manusia yang ada kita di Indonesia ini, kalau kita berpikir, kita juga tidak lepas bagaimana sampai minyak itu nggak ada, bagaimana bensin itu tidak ada, itu tidak terlepas daripada unsur tadi. Legislatifnya bagaimana, eksekutifnya bagaimana. Bapak-bapak yang pegawai negeri semua kan di bawah lingkungan eksekutif, ya nggak? Dari jajaran beberapa kementerian, itu eksekutif. Dari yudikatifnya bagaimana tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung ini, tokoh-tokoh organisasi di Indonesia ini, organisasi banyak, yang besar aja Muhammadiyah, NU itu besar, itu diantara tokoh-tokoh itulah orang-orang yang selalu memberikan saran bagaimana negara ini bisa maju, bagaimana sumber daya manusia di Indonesia ini bisa terus berkembang. Eksekutifnya begitu, Presiden mengangkat para menteri, nanti menteri mengangkat kepada masing-masing instansinya, ya enggak? Instansi dari bawah menteri, atau yang swastanya, BUMN, itu semua keterkaitan dengan sumber daya manusia. Kalau diangkat orang-orang yang tidak mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang penuh inovasi, ya tadi, hancur negara kita. Karena apa? Tidak lepas juga daripada legislatif. Indonesia partainya banyak, apalagi nanti di 2024 kalau nggak salah yang sudah daftar lebih dari 70 partai. Coba, bingung nggak Pak nanti milihnya, Ibu? Bingung kan? Bapak yang pendidikan S2 aja kita masih bingung milih pimpinan, apalagi yang nanti sudah turun ke masyarakat di bawah. Kadang-kadang ini semua berlomba-lomba mendirikan partai. Yang akhirnya tadi negara kita yang mestinya dibenahin bagaimana sumber daya manusia dari semua instansi, dari semua jajaran. Kita lihat di Jepang. Kalau tadi dicontohkan negara lain, di Jepang itu, maka pada saat perang Hiroshima Nagasaki itu, pada saat semua dibom atom, itu di sana cuma ditanyakan, mana guru, mana guru. Dia tidak menanyakan berapa rakyatnya yang hidup karena dibom atom, tapi pimpinannya nanya hanya di mana guru, karena dia tahu hanya guru yang mampu bisa mengembalikan lagi para masyarakat yang ada di Jepang.
Maka Jepang sampai hari ini betul-betul pendidikannya diperhatikan. Jadi kalau di Jepang itu, ini semestinya pemerintah kita sudah lebih memfokuskan seperti itu. Misalnya dokter kurang dari kota sampai ke desa-desa pelosok. Seluruh mahasiswanya digratiskan kuliah kedokteran sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya butuh 1.000 dokter, sekolahin lebih dari 1.000 dokter. Butuh 2.000 guru, disekolahkan lebih dari 2.000 guru. Jadi begitu penempatan, pemerataan. Kalau ini kan kita beasiswanya hanya beberapa orang, UI ngasih berapa orang, sekolah-sekolah kampus lainnya cuma beberapa orang. Yang akhirnya tadi penerapan yang nongkrong banyak lebih suka pada di Jakarta. Dikirim ke daerah banyak yang tidak mau begitu lulus jadi sarjana. Maka mestinya pada saat dia pendidikan sudah dibuat kontrak. Dibuat MOU supaya saat dia selesai mereka bisa bertugas sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau Indonesia seperti itu, waduh rasanya betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sejahtera. Siapapun yang mimpin, tapi kalau program itu betul-betul dijalankan, saya yakin. Kita nggak usah pusing-pusing, kita lihat. Dari segi apa tadi kalau misalnya minyak tidak ada, terus transportasi. Kita melihat juga bagaimana kecelakaan hari ini banyak sekali. Bapak kalau yang tinggal di daerah mau masuk kota Jakarta, itu sudah masuk dari tol Cipali ke Jakarta, Karawang itu luar biasa di dalam perjalanan. Sudah macet, terus kita dikepung oleh kendaraan besar. Ini kan mestinya SDM daripada Menteri Perhubungan ini bagaimana mengatasi kemacetan ini gitu. Ini kan diperlukan sumber daya manusia seorang Menteri Perhubungan harus mampu. Kendala-kendala seperti ini, oke, kalau banjir karena apa masyarakatnya nggak bisa diatur Jakarta. Kalau masyarakatnya bisa diatur, dia hidup sehat, tidak buang sampah sembarangan, ya enggak. Terus rumah-rumah juga yang memang harusnya dibuat bersih. Nah ini sumber daya manusia. Maka menteri-menteri itu juga sangat berperan untuk kelancaran. Maka diangkat menteri ini yang jadi masalah mungkin tantangan nih Bapak Ibu. Kadang-kala menterinya dari partai, bukan dari ahli. Ya enggak? Menteri dari partai lebih banyak. Karena tadi Indonesia banyak partai. Begitu partai besar yang jadi, semua ingin masukin semua. Padahal orang yang dikirim ke partai kadang-kala bukan ahlinya. Ini selalu menjadi kendala dan menjadi tantangan besar sumber daya manusia di Indonesia. Manajemen sumber daya manusia. Dia seorang apa? Tapi langsung ditempatkan di mana? Karena tugas dari partainya. Soalnya pemerintah seorang presiden tidak usah dari partai mestinya. Cari yang ahli. Kalau memang dia menjadikan menteri pendidikan, cari orang yang memang berpengalaman di menteri pendidikan. Dia memang berpengalaman bagaimana pendidikan bisa maju. Bukan saja IT-nya saja, tapi bagaimana juga dia mampu mengembangkan IT dan mampu mengembangkan sebagai seorang pendidik. Nah ini sangat penting sekali. Nah sekarang kita sebagai generasi pelanjut, bapak-bapak yang masih muda, kalau saya sudah sepuh, bagaimana supaya sumber daya manusia ini kita terapkan? Kalau kita tidak mampu di usia yang sudah ini, mungkin di anak kita. Kalau saya mungkin di cucu saya. Bagaimana sumber daya kita terapkan dari sekarang? Sekolahkan anak kita setinggi-tingginya. Karena kalau dia punya sekolah tinggi, berarti dia juga mempunyai wawasan dan mempunyai ilmu yang tinggi. Jangan nanti bapaknya jadi sarjana S2, anaknya hanya lulus SMA. Sayang, sedih kita. Kalau bapaknya S2, anaknya harus S3. Kalau perlu, anaknya harus jadi lebih daripada pendidikan ayahnya. Begitu juga kalau ibunya sudah S2, anaknya harus lebih. Bagaimana? Ya kita harus bisa menyontongkan kepada anak kita, supaya anak kita lebih daripada kita. Gitu. Nah ini. Nah terus tadi terkait dengan
bagaimana tantangannya itu ya begitu, tantangan kita manajemen sumber daya manusia, bagaimana mengelola daripada manusianya ini, perencanaannya tidak sempurna, kemudian juga pengorganisasiannya juga tadi tidak berjalan, pelaksanaannya apalagi, dan tidak ada penilaian. Mungkin kalau ada penilaian sebagai evaluasi. Nah itu, jadi intinya memang sumber daya manusia kita masih jauh diukur, nggak usah jauh-jauh, dah saya contohin Malaysia. Saya kuliah di Malaysia hampir 4 tahun. Karena saya di sininya jadi anggota DPR, DPRD, jadi pada saat saya kuliah sama dosen saya dibawa juga ke rumah anggota DPR yang ada di Malaysia. Saya dibawa, diperkenalkan, saya contohkan satu sumber daya manusia padahal 20 tahun yang lalu Malaysia itu masih kurang guru, masih kurang tenaga-tenaga lain. Semua guru-guru yang dari Indonesia itu dikirim ke Malaysia. Dididik di Malaysia, dan bahkan sekarang semua rata-rata guru-guru yang ada di Malaysia yang sudah profesor apa semua itu orang Indonesia, orang Tegal, orang Surabaya. Nah ini, bagaimana di Malaysia itu saya sampai dibawa ke rumah anggota legislatif juga yang ada di Malaysia. Di sono itu hebat sekali. Satu, dia sudah maju, tidak ada jalanan yang rusak di Malaysia. Ada yang sudah ke Malaysia? Saya yakin sering, ada banyak. Ya, jalan tidak ada yang rusak. Di dalam pemandangan untuk rumah-rumah kumuh itu udah jarang. Terus semua serba teknologinya. Serba teknologi. Jadi tidak ada lagi termasuk pemilihan umum. Tidak ada pakai dicoblos, pakai paku. Karena semua udah canggih. Kita jauh ketinggalan. Itu termasuk teknologi dan sumber daya manusia kita. Nah, di sana Pak, makanya tidak ada partai. Partai itu cuma 3. Di negara luar rata-rata 3 udah paling banyak. Kenapa di 3? 3 udah cukup mewakili. Karena kalau di sana itu, kalau di Malaysia nih Pak, ya, saya bilang enak sekali jadi dewan di sini tidak bermodal. Indonesia, tingkat kabupaten aja, kalau nggak punya uang 2 miliar nggak akan jadi. Ini salah satu. Karena apa? Bukan mengandalkan sumber daya manusianya, tapi tadi mengandalkan kalau nggak pakai uang. Dulu masyarakatnya bilang, wah ini piro. Itu juga jadi masalah. Ya kan? Begitu. Nah, di Malaysia itu jadi Pak dibagi ada beberapa distrik namanya, wilayah. Misalnya kalau kita di Indonesia pakai dapil nyebutnya. Misalnya dia dicalonkan dari dapil mana? Ya. Nah, dapil tersebut itu Pak, mungkin ada Pak Camatnya, ada kalau di sana ada yang namanya misalnya distrik gabungan tuh ada pemimpin dari wilayah kesatuan yang terdiri dari beberapa kecamatan. Nah, misalnya saya dipilih oleh partai ini tapi mewakili distrik saya ini misalnya. Di mana saya di situ Pak, saat saya mensosialisasikan visi atau program saya, bukan visi, kalau visi misi adanya di bupati. Kalau anggota dewan tidak punya visi misi, tapi bagaimana mengembangkan visi misinya bupati. Kalau di tingkat kabupaten, kalau tingkat pusat ya visi misi presiden akan dikembangkan oleh calon anggota DPR RI. Sampai di sana Pak, itu semua dibiayakan oleh lingkungan situ. Maksudnya ke pemerintahan setempat. Dia datang ya Pak, saya diajak waktu itu Pak. Tenda sudah disiapkan, snack sudah disiapkan, baleho sudah disiapkan. Dia cuma datang bicara. Dia akan menyampaikan saat dia jadi program apa di sini yang belum terrealisasi dan itu akan dijadikan apa namanya sebagai dia bawa untuk disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Aspirasi namanya. Nah ini seperti ini yang saat dia jadi modal, maka masyarakat yang sekeliling situ semua nggak ada milih yang lain, memilih yang sudah ditentukan. Selesai jadi, ya tugasnya dia membangun wilayah itu. Jalan rusak, dia perbaiki. Guru kurang, masih yang guru honor harus ditangani, guru yang pegawai negeri, semua wakil-wakil dewan tadi yang ada di distrik dia. Karena kan kalau begitu maju dan tanpa modal.
Kenapa kita di Indonesia itu begitu? Modalnya gede, maka pada saat jadi kadang-kala juga banyak yang korupsi karena kadang-kala yang nyalon mau nyalon udah minjem duit duluan. Dia mau nyalon dewan udah minjem dulu, pas saat jadi maka SK-nya digadein, SK dewan mahal lupa. Sama SK pensiun Bapak, gede dipinjeminnya. Tingkat kabupaten aja SK bisa 1 miliar digade. Kalau dikasih ke Bank Jabar nih, bisa 1 miliar di kabupaten, apalagi yang Solo, yang DPR RI. Nah ini jadi makanya akhirnya sumber daya manusia di Indonesia tidak lagi dilihat sebagai perwakilan daripada legislatif. Yang akhirnya bikin undang-undang tadi seperti kebijakan semau karena SDM para legislatifnya tidak memenuhi syarat. Nah, itu maka Anda nanti kalau memilih punya hak suara, pilihlah anggota dewan atau pilihlah siapa yang mempunyai kompetensi. Bukan karena uang 100.000, bukan karena uang 200.000. Ini bisa nggak mewakilin suara saya nanti? Harus begitu. Cari yang berkompetensi. Kadang-kadang kita udah di amplop ini. Tuh, pilih gua 100.000, 200.000. Yang ini akhirnya tadi. Begitu jadi timbullah kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai karena tadi. Bukan saya mengecilkan para anggota dewan SDM-nya rendah, tidak semua. Tapi memang rata-rata begitu. Saya jadi anggota dewan di kabupaten saya, dari 50 anggota dewan, rata-rata ijazahnya paket. Yang saya lebih sedih lagi, kepala desa. Makanya kepala desa sekarang banyak nih eksekutifnya nih. Kepala desa banyak yang dipenjarakan terkait kasus dana desa. Ya, Bapak harus paham politik juga, walaupun di manajemen. Karena apa? Tadi mereka hanya lulusan SD. Kadang-kala nanda tangan aja nggak bisa, Pak. Masih pakai cap jempol. Iya, boleh dibuktikan kalau nggak percaya datang ke sini. Konstituen saya banyak kepala desa di sini. Karena tadi dia tanda tangan aja nggak bisa karena lulusannya cuma SD. Kadang-kala baca juga hanya sekedar bisa baca. Nah itu. Nah, kasus kemarin lagi yang memalukan di salah satu kepala desa di tempat saya sini, tapi jauh daerahnya, baru belajar HP. Dia lulusan SD, tapi kan memang minimalnya SMP untuk jadi undang-undang desa itu kepala desa minimal pendidikannya SMP. Tapi akhirnya ngambil paket karena pengen jadi kepala desa. Karena masyarakatnya tidak suka dengan kepala desa yang lama, akhirnya terpilihlah tadi orang-orang yang tidak punya kompetensi. Baru belajar HP, Pak, moto-moto rupanya. Onderdilnya ke foto, dia nggak bisa terkirim kemana-mana, nggak ngerti. Nah, coba, apa nggak memalukan kepala desa? Nah ini salah satu. Nah itu, jadi begitu, karena SDM ini sangat perlu sekali, apalagi Anda dituntut sebagai seorang pemimpin di kantor, coba. Anda harus, bagaimana SDM itu bisa maju selain sekolah, Anda harus rajin baca buku. Baca buku itu perlu sekali. Baca buku, lihat internet, lihat perkembangan, lihat berita. Kita kalau nggak lihat berita, kita nggak akan tahu perkembangan hari ini bagaimana. Untuk bisa lihat perang Rusia dengan apa namanya? Ukraina. Ukraina. Coba kita lihat perkembangannya. Itu bukan saja perang dua negara, kan negara lain juga ikut, termasuk tadi di kita. Nah, terkait tadi mungkin ini kasus juga tentang minyak goreng, ini juga kita harus paham. Harus paham kenapa? Karena saya mengatakan presiden kita yang dipilih sekarang, Pak Jokowi itu sama Amerika tidak diakui. Karena Pak Jokowi kemarin itu lebih banyak didukung oleh negara-negara Asia. Akibat tadi Amerika tidak merestui, kalau SBY dulu pakai Amerika. Nah, kalau Pak Jokowi ini negara-negara Asia, Cina, Thailand, semua daerah-daerah Asia Tenggara dirangkul semua untuk mendukung Pak Jokowi 2 periode ini. Tentu kalau semua yang dukung negara ini itu tidak lepas daripada pengusaha-pengusaha yang ada di lingkungan negara Asia itu. Termasuk tadi bahwa Indonesia dikuasai oleh 9 marganya itulah yang ada di sebar di seluruhnya itu, itulah orang-orang yang mendukung Pak Jokowi. Ini untuk mengetes masyarakat, minyak aja satu item dihilangkan sudah sebegitu resahnya. Apalagi nanti kalau sudah yang lain tidak diadakan,
Karena 9 dewa inilah yang mempunyai perusahaan besar yang ada di Indonesia. Saya katakan begitu, termasuk Pak Luhut, dia takut sampai maunya dia mengumbar 3 kali karena apa? Mereka pada punya usaha, saat diganti presidennya ya akan dilibas semua. Kalau presiden yang baru, apalagi kalau yang jadi dari orang-orang yang memang anti pemerintah sekarang, ini menjadi persoalan. Kadang-kala apa? Bukan lagi menggunakan SDM, tetapi sudah menggunakan hal-hal tadi berkaitan dengan politik. Nah itu, jadi begitulah sumber daya manusia kita ini memang perlu dibenahi. Ayo semua lanjut sekolah, bawa saudara-saudara kita yang masih pengen sekolah-sekolah, cari sekolah yang beasiswa. Ya, kalau ada ponakan saudara memang yang nggak mampu, cari kampus yang bisa ngebiayain dengan biaya yang murah. Kalau di ini cukup mahal. Satu paket hampir 40 juta ya, sampai selesai ya. Cukup mahal. Cari sekolah yang memang dia bisa sekolah dengan biaya yang murah, tapi sekolah itu juga berkualitas. Saya lanjut ya. Kalau tadi sudah terkait, ini sedikit lagi mungkin ya, saya minta dijelaskan sekarang fungsi daripada sumber daya manusia di kantor saudara bagaimana, berjalannya sejauh mana manajemen sumber daya manusia yang ada di kantor saudara. Kalau tadi di pemerintahan begitu rumit secara luasnya, sekarang saya lebih memfokus kepada kantor saudara. Bagaimana tuh fungsi manajemen sumber daya manusia di kantor saudara, berfungsinya sudah sejauh mana? Silakan. Ayo. Biar nggak ngantuk, kalau saya ngomong terus nanti ngantuk. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Ya, siapa? Kami Cinta. bisa jawab. Iya. Nurul. Pak Nurul. Ya, Pak Nurul, silakan. saya Bu bekerja di kantor pos. Kantor pos ya. Ya, saat ini manajemen sudah mengadakan perubahan. Kalau dulu Ya. SDM itu lebih ke dianggap sebagai bukan aset sebenarnya. Ya, seperti biasa mulai dari perekrutan sampai kemudian dia bekerja, kemudian saat pensiun itu tidak kurang diperhatikan. Untuk saat ini dia lebih fokus SDM dianggap sebagai aset perusahaan. Ya. Bagaimana itu bisa sebagai aset perusahaan? Jadi mulai dari merekrutnya itu sudah diperhitungkan. Perusahaan ini butuh berapa sebenarnya? Diprediksi 5 tahun ke depan berapa orang, pendidikannya apa, kemudian setelah direkrut itu kemudian dinilai itu dia cocoknya di bagian apa, lalu penempatan, kemudian dipantau bagaimana perkembangan si pegawai ini mulai dari awal itu. Nah, yang punya bibit-bibit unggul atau punya kepemimpinan itu direkrut, kemudian dididik dulu. Di bagian kami ada di SDM itu ada bagian talent management sekarang. Jadi sekarang sudah mulai pakai aplikasi, jadi itu terbuka. Jadi pertama semua disebar kesempatannya sama. Nah, mulai dari situ kemudian ditanyakan itu Anda tertarik di bagian apa? Atau bertugas di bidang apa? Itu kemudian dilinearkan sesuai pendidikannya ya. Jadi dinilaikan antara kemampuan, keinginan pribadi, kemudian keperluan perusahaan. Itu dirangkum semua. Nah, yang sudah ternilai kemudian dipanggil untuk dididik lagi. Dan seterusnya begitu. Nanti akan kelihatan di talent manajemennya itu. Kemudian ada nilai KPI-nya berapa. KPI-nya itu berapa, kemudian nah begitu terus sampai dengan dia kalau cocok untuk suatu posisi pimpinan kan dipercayakan. Ya, seterusnya sampai pada hari terakhirnya dia. Gitu, Bu. Ya. Jadi dianggap sebagai aset kalau sekarang itu. Ya.
Ya, memang salah satunya sumber daya manusia itu ya SDM itu harus dijadikan aset salah satunya. Ya. Ya. Ada lagi kan masing-masing kantor baru punya apa ya fungsinya sudah berjalan sejauh mana fungsi EM ya, manajemen sumber daya manusianya. Silakan siapa? Mohon izin Ibu, ini Sinta. Ya, Sinta, silakan Sinta. Untuk saya berdinas di Kepolisian Udara, Ibu, Polisi Udara. Ya. Ya, untuk staf, tapi bagian staf pasarkan, Ibu, pemeliharaan, suku cadang, pesawat. Kita kan ada bagian surat menyurat, Bu, untuk urminnya. Yang dulunya kita sistem manual, di print, minta paraf. Akhirnya kita dibikin sistem aplikasi, Bu. Jadi kita mengisi aplikasi, dibuatkan sistem dari komputer. Nanti surat itu sudah tidak lagi di print, Bu, tapi langsung pindah ke server. Jadi pindah ke aplikasi pimpinan kita. Jadi pimpinan kita membuka, lalu meng-approve setuju atau tidak, atau dikoreksi. Kalau dikoreksi berarti kembali lagi kepada saya. Kalau disetujui berarti langsung naik tingkat ke atas. Jadi lebih sumber daya manusianya ini lebih difokuskan untuk teknologi, Bu, izin. Dan izin, Bu, meminimalisasi kertas, tinta yang terbuang sia-sia karena dikoreksi kembali, ada salah titik koma, ada ya semacam kalau kita kan bikin skripsi sekarang kan sudah bisa langsung via email, Bu. Nah, gitu. Tapi sistemnya berjenjang, Ibu. Tetap berjenjangnya itu ada dan terpantau gitu. Bagian administrasi surat menyurat berarti ya. Ya, sudah beralih dari dulunya mesin ketik, naik lagi ke komputer, sekarang pakai aplikasi, dan akhirnya bisa sistem online aja, baru dicetak di hasil akhirnya nanti di print dan ditanda tangan gitu, Ibu. Mohon izin. Jadi di situ juga terkait IT-nya, kompensasinya juga tetap ya, walaupun sudah pakai IT. Ini juga perlu kompensasi, salah satu kompensasi harus dipikirkan. Gitu. Sama dengan kayak proses tilang lalu lintas itu kan sekarang udah ada tilang ya, Bu. Jadi dengan CCTV di setiap lampu merah atau di setiap sudut-sudut pelanggaran lalu lintas, jadi tidak bisa dikurangi, jadi dari rekaman CCTV itu bisa langsung terima surat tilangnya, Ibu. Mohon izin. Gitu saja kalau di sistem kepolisian, Ibu. Untuk sumber daya manusia dan sumber teknologi yang terbaru. Gitu. Iya. Berarti juga mengurangi daripada korupsi ya. Coba kalau tilangnya di jalan bisa aja dikantongin polisi yang bertugas. Tapi ini kan link langsung ke manajemennya. Ya nggak Pak Puji, betul, langsung link. Jadi uangnya tidak transaksinya tidak. Kalau dulu kan kita ditilang bayar nih, gitu. Kalau sekarang kan langsung manajemennya. Pembayarannya juga melalui bank. Gitu. Ya sudah bagus. Ada lagi yang lain? Siap, izin Ibu. Ya. Izin Ibu. Ya, Ibu Eti. Mangga. Saya Ibu Eti, Bu. Ya, siap. Mangga, Bu. Menanggapi sistem SDM di kantor kami, Bu. Kebetulan kami itu kan di bidang penyaluran personel Angkatan Darat yang purna tugas, Bu. Ya. Oh, yang penting. Ya, kebetulan kami menangani dalam bidang transmigrasi, Bu. Nah, waktu dulu itu kita untuk menyosialisasikan program transmigrasi itu melalui surat edaran. Sekarang transmigrasi masih ada? Masih ada? Angkatan Darat. Iya, masih ada. Angkatan Darat ada. Ada. Kemana dikirim? Masih ada. Siap. Kemana? Siap. Seluruh Indonesia, Bu, di daerah perbatasan seluruh Indonesia. Oh iya, iya. Itu yang pensiun ya, yang sudah pensiun ya. Siap, yang menjelang purna tugas. Oh iya, menjelang purna, belum pensiun. Oke, terus ya, Bu, itu kan, jadi dulu kan kita mensosialisasikannya menggunakan surat edaran, Bu. Nah, tapi dengan surat edaran itu tidak tersentuh ke satuan bawah, yang mereka itu biasanya sudah menerima surat, biasanya langsung tidak disosialisasikan ke anggota yang di bawah gitu, Bu. Ya, misalkan kita tingkat ke Kodam ini, Bu, ya. Nah, dari Kodam itu biasanya udah masuk laci gitu kan, Bu, ya. Nah, tapi dengan adanya perubahan-perubahan SDM yang kita punya gitu ya, Bu. Ya. Nah, terus akhirnya
kami mempunyai inisiatif atau mempunyai inovasi bahwa sosialisasi itu harus dilaksanakan di tiap-tiap kesatuan gitu, dan akhirnya kita mensosialisasikan program transmigrasi itu ke setiap kesatuan di tingkat Kodam, dan alhamdulillah yang dulu hanya menggunakan surat edaran akhirnya tidak tercapai ya Bu ya sasarannya, tapi dengan adanya sosialisasi ke daerah-daerah gitu kan, kita sasaran targetnya tercapai Bu. Itulah, jadi dengan adanya perubahan-perubahan, jadi perlu adanya inovasi dalam mengembangkan sumber daya manusia Ibu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan itu Ibu. Izin. Apalagi di Angkatan Darat, anggarannya banyak Bu, harus tembus ke bawah semua program. Ya, Angkatan Darat besar loh. Polisian, Angkatan Darat itu besar. Gitu. Ya, lanjut. Jadi itu lagi? pengalaman di kantor kami Ibu. Ya, Bu Evi. Mohon maaf tadi internetannya hilang. Mohon maaf keluar sendiri. Saya Sinta Ibu, mohon maaf tadi internetannya keluar. Internetannya down Ibu. Iya. Oke, tadi yang saya nerangkan tentang polisi itu loh Bu. Mohon izin internetnya down. Oke. Ya udah bisa kok, bisa diambil. Kesimpulannya bagus, IT-nya sudah terus berkembang, khususnya dalam surat menyurat ya. Oke Bu, siap. Ada mungkin yang punya lain? Izin Ibu. Ya, Izin Ibu. silakan. Saya Bu Ririn Bu. Kebetulan saya bekerja di Badiklat Kemhan. Di satuan kami berkaitan dengan MSDM. MSDM itu kan melalui perekrutan, mempekerjakan, mutasi, dan mengelola, terutama mengelola SDM-nya sendiri. Dalam perekrutan, di Satker kami itu tidak mempunyai tugas perekrutan, tetapi kami hanya menerima personel dari kantor pusat. Dari kantor pusat di Biro Kepegawaian Pusat. Dikirim ya Bu, kirim dari atas. Ya, dikirim dari atas. Padahal itu ada banyak kesenjangan di sini Bu, mohon izin. Apa yang kita minta, kompetensi yang sesuai dengan yang kita minta, itu yang didatangkan tidak sesuai. Nah, itu mungkin problem kita Ibu di situ, dan tantangan bagi organisasi kita. Jadi seumpama butuh Widya Iswara Korea yang dikirim malah bahasa Inggris gitu. Jadi itu kalau di pusat bahasa, di pusdik bahasanya gitu. Jadi tidak banyak tidak sesuainya Ibu, dan mungkin ada butuh yang IT malah dikirim yang mungkin yang hanya administrasi biasa seperti itu. Dan untuk yang melangkah ke memperkerjakan, kita bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan jabatan masing-masing Ibu, sesuai aturan yang berlaku di satuan kami. Dan kalau untuk mutasi ada pensiun dan mutasi pindah atau pindah jabatan ataupun pindah kerja di satuan lain. Kalau mutasi sesuai dengan aturan pensiun usia golongan 358 seperti itu. Kalau mutasi kepindahan itu berdasarkan evaluasi atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja masing-masing SDM sudah bisa melaksanakan pekerjaan tugas tanggung jawabnya atau belum. Apabila memang tidak memenuhi persyaratan seperti itu, mungkin pada waktu bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, itu akan diberikan pelatihan atau pendidikan dahulu, baru disalurkan ke mungkin yang tepat di mana, seperti itu. Dan untuk pengelolaannya, kalau pengelolaan di SDM kita mungkin dengan peningkatan kemampuan Bu, peningkatan kemampuan, skill, seperti itu yang tantangan yang tadi, bahwa tidak sesuai dengan kompetensi, itu tugas kita untuk bagaimana SDM di organisasi kita itu dapat berkembang dan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Terima kasih. Ya, mestinya memang Bu minta harus yang sesuai ya, supaya tadi manajemen sumber daya manusia bisa berkembang. Seperti tadi di kantor pos itu sudah bagus. Jadi memang
harus dilinierkan dengan pendidikannya. Kalau tidak dengan pendidikannya, walaupun dia punya skill, itu beda. Seorang yang ahli sarjana di bidangnya, terus dengan tugas yang memang bukan bidangnya, maka perlu sekali pembenahan manajemen sumber daya manusia ini di dalam satu kantor. Ya tadi, untuk bisa mencapai tujuan bersama, maka MSDM ini sangat perlu dibenahkan. Sangat Ya. perlu. Siap. Ya, silakan. Siapa lagi di kantornya masing-masing? Ada perubahan gitu, maksudnya dari sebelumnya sampai sekarang, fungsi itu sudah berjalan, di mana yang sudah berjalan, di mana yang belum. Ya, Izin, Bu. ya. Suparjal, Iya, Bu. ayo lanjut. Ya, kalau kasus di kantor saya, Bu, kebetulan saat saya ditempatkan di PT tempat sekarang saya bekerja, itu kebetulan perusahaannya baru. Aktanya Pak? baru, Kemenkumhamnya baru, dan SDM-nya belum ada tuh waktu itu. Dan saya Perusahaan apa, kebetulan mendapatkan mutasi jabatan di SDM, jadi saya orang Ya. pertama di situ. Jadi banyak yang belum berjalan, Bu. Jadi semuanya masih manual, semuanya masih bentuknya surat menyurat, masih kertas Ya. fisik, masih nota dinas. Nah, Hmm. sekarang sudah mulai berbenah, Bu. Jadi sudah mulai ada grading, jenjang karir, sudah ada training, rekrutmen. Walaupun rekrutmennya mungkin sama seperti Bu Ririn, kita rekrutmennya itu untuk organiknya itu tidak bisa direkrutmen karena diturunin dari atas, dari holding. Jadi kita hanya rekrutmen untuk outsourcing. Dan kebetulan sama Bu Ririn juga kejadiannya sama. Kalau untuk yang diturunin dari atas itu kadang tidak sesuai dengan buku kompetensi yang ada di kita. Iya. Jadi benar-benar kalau kita butuh khusus tenaga ahli, misalkan MEP, lebih baik kita nyarinya di luar untuk outsourcing dengan keahlian yang sudah kita persyaratkan. Karena kalau diturunin dari atas, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita harus training kembali, kita assessment kembali, kita grading ulang. Jadi agak lama prosesnya. Ya, ini berarti banyak kendala ya. Setiap kantor yang diturunkan dari atas, ini banyak tantangannya ya. Betul, tidak Ibu. Betul. Tidak sesuai yang dibutuhkan. Jadi tadi sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusianya tidak optimalnya, tidak berjalan secara sepenuhnya gitu ya. Silakan. Apalagi? Saya boleh, Bu? Ya, lanjut, Pak Edi. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, saya bekerja di Kemenko Kemaritiman Investasi, Bu. Keren. Ya. Tahun 2000 itu kan ada, setelah 2 periode itu Pak Jokowi menambah fungsi dari tadi kami kemaritiman aja menjadi dan investasi, Bu. Nah, ini menambah 2 unit baru, ya, atau 2 kedeputian baru, dan salah satunya adalah kedeputian kami, Bu, investasi. Saya dulu, Pak Edi. Lagi dilepas tuh headset. Lanjut, kedengeran, Pak. Iya, Bu. Jadi tahun 2020 itu ada 2 unit baru dengan penambahan investasi, Bu. Salah satu unit kami, ya, deputi bidang koordinasi investasi dan pertambangan. Di mana di situ saya diamanakan untuk menjadi kepala bagian administrasi umum atau kabak umum, ya, Bu. Yang salah satunya adalah membawahi tentang SDM atau pegawai. Nah, pada saat itu banyak jabatan-jabatan yang kosong, Bu. Nah, ini bagaimana kami berkoordinasi dengan teman-teman dengan ini untuk mengisi jabatan-jabatan eselon 3 pada saat itu kepala bidang yang dari 18 jabatan, ya. ASDEP ada 5 ASDEP kali 3 15 jabatan yang kosong, baru hanya terisi mungkin hanya 5 atau 6 gitu. Kemudian dengan seiring waktu kita berkoordinasi dengan kepegawaian Biro Umum tentunya untuk menambah personil di unit kami, Ibu. Dan kemudian di tahun 2000 itu ada rekrutmen CPNS, ya, CPNS, dan di akhir tahun 2020 kami mendapatkan 9 ya CPNS baru. Dengan sebelumnya dari kami berkoordinasi terus dengan bagian kepegawaian, ya, Biro Umum untuk mendapatkan atau untuk mengisi pos-pos dan juga untuk mendapatkan pegawai yang memang
masih kosong secara umum Bu, di unit kami ya. Di Kasdepan misalnya contohnya ada Asdep ya, eselon 2 itu yang tidak punya kepala bidang. Padahal ada tiga budgeting atau tiga memang yang disediakan ya kepala bidang yang sama sekali kosong. Kemudian juga staf PNS-nya yaitu sangat juga terbatas, hanya 1 atau 2 gitu. Nah, dengan terus kami berkoordinasi dengan kepegawaian, maka kami saat ini sudah mendapatkan kemarin 2020 kita mendapatkan 9 CPNS dan 2021 berarti ya 2020 akhir 2021 9 CPNS dan 2022 ini kita mendapatkan 12 CPNS sehingga dengan tambahan itu kemudian juga pos-pos yang tadi 15 kepala bidang yang belum terisi tadinya baru terisi sekitar 4 atau 5 ya berarti 10 pos kosong. Sekarang ini yang kosong hanya 3. Masih ada 3 kosong di 15 dari 15 pos kepala bidang ya setingkat eselon 3 seperti itu. Nah, ini tentunya kami melakukan terus koordinasi dengan tadi ya dengan kepegawaian, kemudian kami mencari dan juga tadi terkait dengan CPNS kami sampaikan tentang ANJAP dan ABK ya, analisa jabatan dan juga analisa beban kerja di unit kami Bu. Ya kami sampaikan bahwa ini loh tugas-tugas di kami yang begitu besar tapi dengan sangat terbatas sekali sumber daya manusia yang kami miliki. Sehingga dengan hal tersebut ya tahun 2002 ini unit kami yang paling banyak dapat 12 CPNS baru. Unit yang lain mungkin beda-beda tiap unit ya Bu ya, ada yang dapat 5, ada yang 7, ada yang 9. Kami yang paling banyak 12 karena di tahun sebelumnya dan juga kekosongan daripada pos-pos di tingkat eselon 3 tadi seperti itu. Meskipun sekarang sudah difungsionalkan ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan bagaimana penambahan SDM di unit kami. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Alhamdulillah dengan tadi mungkin anggaran yang terbatas Bu, anggaran terbatas, kami berusaha untuk bagaimana pegawai ini khususnya CPNS ya untuk ditingkatkan. Salah satunya adalah kita beberapa kali mengadakan melalui Zoom Bu, Zoom yang anggarannya mungkin sangat ini sekali, kita hanya membayar narasumbernya saja. Salah satunya ada pelatihan tentang akuntansi, kemudian pelatihan tentang modeling, financial modeling ya, kemudian pelatihan tentang bagaimana membuat untuk menjadi paparan ya, membuat slide ya yang baik untuk paparan dan sebagainya. Ini kita lakukan dengan ada yang memang tatap muka di kantor yang itu tidak memerlukan anggaran yang besar. Karena jujur tadi juga disampaikan mungkin memang kadang-kadang terkait dengan SDM ini kita kekurangan anggaran Bu. Untuk anggaran sumber daya manusia atau kepegawaian ini adanya di bagian kepegawaian biro umum, bukan di kedeputian di tempat kami gitu. Tapi bagaimana dengan keterbatasan anggaran tersebut kita bisa dengan inovasi-inovasi untuk terus ya meningkatkan kapabilitas ya, meningkatkan kapasitas daripada pegawai-pegawai di lingkup kita gitu. Mungkin demikian Bu pengalaman kami. Terima kasih. Ya betul Pak Edi. Memang untuk meningkatkan tadi kualitas itu sangat diperlukan, kapabilitas sangat diperlukan, dan integritas. Apalagi tadi kan dananya sangat minim sekali ya, itu harus betul-betul bisa menerapkan 3 tadi itu. Kualitas, kapabilitas, dan integritas. Itu kalau itu diterapkan, insya Allah berjalan dengan lancar. Jadi jauh perkembangannya ya Pak, sumber daya manusianya dari pertama dikukuhkan sampai hari ini ya, mudah-mudahan di tahun berikutnya. Nah, walaupun sudah dikirim tadi para PNS tadi Bapak bagus sekali, terus diadakan inovasi seperti tadi adakan satu seminar atau apa untuk menambah keilmuan daripada masing-masing. Kadang-kadang PNS baru juga belum berpengalaman, itu perlu ada. Betul Bu. Jadi tambahin Bu, untuk yang level menengahnya juga kan sekarang dengan kita difungsionalkan Bu, eselon 4, eselon 3 itu kan difungsionalkan. Juga bagaimana sekarang kita untuk pelatihan-pelatihan untuk menambah angka kredit Bu. Jadi ini juga dengan anggaran yang terbatas juga bagaimana kita bisa mensiasati untuk bisa ikut pelatihan-pelatihan teman-teman kami gitu Bu. Gitu. Ya, betul. Ya, itu bagus sekali. Dilanjutkan terus. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan?
ketidaksenjangannya manajemen sumber daya manusia di kantor Anda? Baik Bu, mohon izin Ibu. Ya, Pak Puji. Jadi mohon izin begini Bu, terkait fungsi MSDM kami di unit kami itu sudah berjalan lancar. Ya. Akan tetapi ada kendala atau hambatan di instansi lain. Jadi gambarannya seperti gini Bu. Kami dari unit kami itu soal MSDM terkait rekrutmen, perencanaan MSDM, pengembangan, diklat-diklat, info dan inovasi teknologi sudah berjalan dengan baik. Begitu juga penempatannya Bu, sudah berjalan dengan terapan 1, 2, 3-nya. Tetapi terkait perjalanan dinas luar negeri Bu, untuk yang penempatan baru ini ada kendala Bu. Kendalanya ya mohon izin mohon maaf di Kemenlu. Jadi para atas, para kepala ITPC, wakil ITPC atau staf yang di sana itu sudah habis masa jabatannya Bu, selama 3 tahun. Dan ini kan berlarut Bu. Sedangkan di Kemenlu itu ada kebijakan yang intinya untuk sementara perjalanan dinas luar negeri dibatasi. Sedangkan penempatan pegawai atau para atas ITPC tersebut harus berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk izin-izin terkait dengan perkembangan digital teknologi yang ke Setnek, ke kemana-mana sudah berjalan dengan lancar dengan melalui IT dan semuanya terkait dengan inovasi-inovasi tersebut itu sudah berjalan dengan lancar. Kendalanya cuma itu Bu, ada kebijakan dari Kemenlu yang belum bisa menerbitkan paspor dinas baru Bu. Itu langkah kami dari tempat kami bekerja sudah mengadakan lobby, sudah bersurat dan A sampai Z sudah kita lakukan dengan baik. Jadi mohon masukan dan mohon arahan Bu untuk mengambil. Jadi paspor yang untuk dinas keluar dari kalangan Kemenlu itu nggak ada, belum? Bukan nggak ada Bu. Untuk sementara pandemi ini belum menerbitkan paspor baru Bu. Belum menerbitkan paspor baru karena pandemi ini ya. Betul. Sedangkan surat-surat yang kita online kan semua itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan SK-nya para atas ITPC, wakil ITPC dan staf lokal yang berangkat ke sana sudah turun juga dari Biro Kepegawaian Kemenlu. Jadi di sistem Kemenlu yang terkait dengan kekonseloran tersebut, itu masih ada kebijakan yang belum bisa menerbitkan paspor dinas baru atau paspor diplomatik baru itu Bu. Jadi kendalanya itu kan. Kalau yang sudah lama ada di luar, sudah habis masa jabatannya gimana itu? Jadi dinasnya di luar. Jadi atase atau ITPC, kepala ITPC atau wakil ITPC yang sudah masa habis jabatannya 3 tahun, memang paspornya masih berlaku panjang. Tapi sistem kontraknya ibaratnya itu kan 3 tahun sekali Bu. Jadi kalau diperpanjang, dalam Bu? 3 tahun sekali kontraknya. Ya, itu 3 tahun sekali Bu. Atase, kepala ITPC rata-rata 3 tahun sekali. Ya kalau duta besar luar biasa berkuasa penuh kan 3 tahun sekali juga. Nah itu kalau bikin paspor baru, sedangkan atase atau ITPC yang di luar negeri dia harus cepat kembali Bu. Kalau nggak cepat kembali di sana nanti dia tidak digaji. Oh, kasihan juga. Iya, sedangkan SK atau surat keputusan dari tempat kami bekerja ke Kemenlu juga sudah turun, sudah harus tempatkan sana. Itu yang bikin hambatan atau dilema kami, Bu. Berarti dalam di sini unsur manajemennya ya Pak, manajemen sumber daya manusia tidak. Berarti dalam pelaksanaannya ini belum optimal. Belum optimal. Ya. Sedangkan sistem ya sangat diperlukan sekali tadi manajemen sumber daya manusia tadi yang berkualitas, yang berkapabilitas dan berintegrasi. Ini dalam artian tadi mungkin salah satu ini juga nggak bisa karena ini kaitannya sama atasan ya, di atasnya ya. Ini mungkin bisa saja ya yang sudah lama di luar memang harus kembali. Memang ini kan negara ada yang masih belum buka pandemi, ada yang sudah, mungkin negara-negara yang sudah juga sama belum bisa kembali Pak. Yang sudah dibuka gitu untuk bisa kembali ke Indonesia tadi yang sudah masa habis jabatannya di luar. Nggih, izin Bu, kalau perjalanan dinas yang sektor yang
para perwakilan kita yang di luar negeri sudah bisa datang ke Indonesia, Bu. Oh, Aman. sudah. Cuma yang mau Yang berangkat belum bisa dari Indonesia keluar. Indonesia keluar karena terganjalnya atau terhambatnya ada kendalanya di instansi Kemenlu tersebut belum berani menerbitkan paspor dinas atau paspor diplomatik yang penempatan baru tersebut, Bu. Ya, paspornya khusus ya Pak ya? Paspornya khusus ya? Betul, Bu. Jadi paspor tersebut paspor khusus, Bu. Misalkan paspor dinas tetap sama, bentuknya sama, tapi di endorsement itu tertulis bahwa si A, si B ini sebagai kepala ITBC atau wakil ITBC ditempatkan di negara sana. Yang dibutuhkan itu, Bu. Iya. Terkecuali kalau diplomat atau atase itu paspornya paspor hitam, paspor diplomat beda, Bu. Ada jadi kendala ya Pak ya. Ini memang harus disampaikan ya Pak supaya tidak berlarut-larut masalah ini gitu. Maka perlu solusinya itu. Iya. Nah, ya kaitan tadi mungkin masih ya ini berarti kan bagaimanapun di dalam satu organisasi kebijakan pimpinan itu sangat perlu sekali. Betul, Salah Ibu. satu kalau kebijakan yang berubah-ubah, kadang-kala telat menurunkan kebijakan ini juga menjadi tantangan. Bagaimana mau bisa maju begitu istilahnya ya. Dan tadi sumber daya manusia yang di kantor itu tidak bisa berkembang secara optimal gitu. Dalam artian kualitasnya, kapabilitasnya dan integrasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya Bapak yang sabar aja, mudah-mudahan cepat solusinya keluar ya Pak. Iya, tapi ini Bu, ini pernah terjadi. Mohon izin Bu ya, mohon waktu dan ini perlu kita diskusikan. Akhirnya kita buat kebijakan. Salah satu contoh ini sebagai contoh. Atas perdagangan kita yang di Riyadh itu seharusnya sudah kembali 6 bulan yang lalu dan penggantinya sudah siap, Bu. Tapi terhubung terganjalnya tersebut, akhirnya kebijakan dari kami usulan kita timbul. Jadi atase yang di Riyadh tersebut kita perpanjang 6 bulan, Bu. Oh bisa. Nah, itu salah satu jalan. Kita perpanjang 6 bulan, tapi 6 bulan ini kan udah cepat, Bu. Iya. Nah, yang atasnya yang akan pengganti, dia jabatan lamanya yang sifatnya struktural udah selesai, akan terganjal dengan kebijakan tersebut. Kalau jabatan fungsional mungkin aman, Bu, seperti yang di Kanada, gitu, Bu. Aman ya. Aman. Beda-beda ya Pak. Itu yang dilema dan kendala kami. Berbagai upaya kita lakukan sesuai dengan fungsi MSDM kita tersebut. Jadi mohon arahan dan mohon petunjuk ini, Bu. Kira-kira untuk masukannya ke pimpinan-pimpinan kami, Bu. Izin Bu, boleh menambahkan, Bu? Boleh, silakan Pak Edi. Kebetulan saya dari Kemenlu juga nih, Bu. Saya sebelum di Maritim di Kemenlu. Jadi masalah yang tadi Pak Pujianto sampaikan, memang ini karena terkait dengan pandemi, Bu. Jadi emang saya juga masih ini juga dengan teman-teman di Kemlu. Jadi emang selama pandemi itu pengisian pos-pos di luar khususnya Ibu emang terhambat karena memang ada negara yang memang susah untuk kita masuk dari Indonesia ke negara itu, Bu. Sehingga memang teman-teman yang di sana itu akhirnya ada yang diperpanjang seperti itu. Nah, kalau memang normalnya, Bu, normal itu posting atau penempatan ya sebagai diplomat atau sebagai kalau perdagangan atas perdagangan itu 3 sampai 3,5 tahun, Bu. 3,5 tahun itu maksimal. Kalau sebelumnya ada sampai 4 tahun diperpanjang. Ya, ini 3 sampai 3,5 sekarang. Jadi 3 tahun dan kalau diperpanjang 6 bulan, 3,5. Kalau 4 tahun itu sekarang sangat jarang sekali. Baik duta besar, wakil duta besar, konjen dan sebagainya sampai ke bawah. Itu maksimal sekarang 3,5 tahun. Nah, kalau tadi masalah tadi yang Pak Puji sampaikan, sebenarnya itu karena ada kasus tertentu, Bu, masalah pandemi. Ya, kalau tidak pandemi sebenarnya sih lancar-lancar saja. Apalagi tadi kalau sebagai ketua atas perdagangan ya, artinya pimpinan atas perdagangan di sana memang itu memang ini khusus ya, artinya perlu ada SK yang mungkin di tingkat menteri atau presiden penunjuk langsung. Tapi kalau yang staf-staf tadi bisa cepat lancar. Cuman karena pandemi ini memang bukan hanya di perdagangan atas perdagangan, tapi juga di Kemlu sendiri terhambat untuk masuk ke negara yang dituju itu. Mungkin demikian, Bu, tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya bersabar Pak Puji.
Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu. Pak Puji kayaknya mau Ya. ditempatkan Ibu atas sementara staf atas sementara. Makanya kan kalau ditempatkan kan bisa minta oleh-olehnya ya. Ya, jadi kayaknya lulus S2 dulu Bu, baru ditempatkan di sana. Oh iya, alhamdulillah. Ayo biar Iya. cepat selesai. Ya Pak Puji ya, lulus S2 dulu Pak. Siap. Siap, terima kasih, terima kasih. Masih perlu bersabar. Ini Ya, bukan lanjut. debat, Bu, tapi ini kenyataan loh, Bu. Terkait dengan fungsi MSDM tersebut itu. Ini betul, Bu. Ya, itu betul Pak, betul sekali. Tantangannya memang begitu. Itu tantangan, Bu. Iya. Lanjut, ada lagi di kantornya masing-masing mau bercerita fungsi manajemen sumber daya manusianya bagaimana? Ini sangat menarik sekali. Makin sore tidak ngantuk. Ayo saya mau dengar nih dari yang bank, di mana dari bank ini kan harus teknologi, dari yang guru, ada yang guru nggak? Ada perusahaan, yang kantor swasta, silakan, nggak usah malu-malu, rajin bicara, malah banyak nilainya yang rajin mengasih komen. Karena saya pengen dengar suaranya semua. Yang lainnya gimana ini? Yang belum ngasih tanggapan nih masih banyak ini. Saya pengen dengar suaranya. Mangga? Bu, izin Bu, Arif Bu. Ya, Pak Arif. Nih, Pak Arif, ayo. Jemaah aja di ketua kelas, ayo. Ya Bu, ini Bu, kalau di kami itu kan kecil ya Bu, jadi cuma 200 sudah termasuk Pak Arif kan di tenaga. kampus kan? Ya, sudah termasuk Ya. tenaga pendidikan. Jadi memang kalau di tempat kami itu dilematisnya lebih ke soal karir pet ini Bu, karir pet tendik tenaga kependidikan. Jadi Tenaga kependidikan. karena memang jabatan Dosen. dan bukan yang tenaga Tenaga ini ahli. Bu, bukan dosen. Jadi tenaga kependidikannya, Ya, stafnya ya. Nah, jadi problemnya apa? Karena memang pos-pos jabatan itu kan nggak banyak. Terus kemudian rotasinya juga nggak bisa, beberapa membutuhkan kemampuan spesifik. Ya misalnya di bagian keuangan kan nggak bisa juga dirotasi ke bagian mas misalnya, atau ke bagian mungkin masih bisa untuk tenaga administrasi akademik itu paling itu dirotasi dari satu prodi ke lain. Di satu prodi itu antara 2 gitu ya, stafnya 2, 4. Nah itu kalau di kami, kalau kita lihat ya, jadi memang akhirnya kebijakannya lebih ke bagaimana memberikan remunerasi gitu ya. Jadi assessment yang menghitung mereka untuk bisa misalnya, kalau misalnya gini Bu, kalau jabatan misalnya dari level supervisor terus kemudian ke manager dan ke direktur, itu di level manajer dan direktur itu cuma sedikit Bu. Jadi kemungkinan naik jabatan gitu ya Bu, itu kecil sekali. Karena memang ya nggak banyak, karena kampusnya juga nggak terlalu besar. Nah kemudian mungkin bisa dibayangkan kampus ini dengan 13 prodi gitu, terus kemudian itu S1 dan S2. Nah, kemudian berapa ya mahasiswanya Pak? Setiap angkatan ada berapa lulusannya? kita per angkatan itu sekitar 1000 lah. 1000. Ya. Jadi jumlah mahasiswa tidak, student body-nya nggak terlalu besar. Nah, kalau student body-nya itu sekitar 4.000-an mungkin ya. Dan masa pandemi ini mengalami penurunan karena ada yang tidak aktif, dan kemudian juga mahasiswa baru kecenderungannya memang menurun. Jadi ada banyak masalah, artinya ada banyak pertimbangan. Anak-anak itu ada yang mempertimbangkan untuk, karena kuliah online itu jadi apa ya? Jadi mungkin beberapa dianggap tidak menarik. Gitu. Jadi mereka ada yang menunda juga, menunda untuk kuliah mungkin nggak sekarang dulu, kita nanti. Gitu. Nah itu problematika di kampus-kampus swasta. Nah terkait dengan itu tadi Bu, dengan jabatan, dengan karir dan tadi. Nah itu
problemanya di situ, Bu. Akhirnya memang SDM harus menjadi kreatif untuk memberikan bentuk-bentuk kompensasi yang lain selain ini ya, karir pet gitu ya, Bu. Karena tadi. Nah, akhirnya ya misalnya kayak ada pelatihan, kemudian beasiswa pendidikan, terus kemudian diberi peluang untuk menjadi dosen, untuk berpindah menjadi tenaga pendidik gitu ya, dari tenaga kependidikan menjadi tenaga pendidik. Nah, itu mungkin yang bisa saya sharing di ini, Bu. Jadi artinya mungkin kalau untuk organisasi yang sudah settle dengan sistem karir yang bagus mungkin tidak menjadi masalah, tetapi jika organisasinya kecil dan kemudian peluang untuk naik jabatan itu kecil gitu, itu akhirnya ada beberapa improvisasi yang harus dilakukan oleh SDM. Itu Bu mungkin memberikan melengkapi penjelasan. Iya. Ya, makasih Pak Arif. Jadi Pak Arif ini kan dinas di satu perguruan tinggi swasta ya Pak ya. Iya. Mana perguruan tinggi tentu ada tadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidikan kan berarti staf PU dan segala macam yang Bapak Arif lakukan. Ada juga yang namanya tenaga pendidik yaitu para dosen, ya Pak ya. Ini mungkin kendala yang saya alami di ini nih Pak. Yang kendala biasanya dosen-dosen yang sebagai tenaga pendidik sekarang itu kan kalau yang dosen tetap ada yang namanya sister BKD itu harus ngisi tuh Pak. Yeah, betul. Ya. Makanya saya menyarankan juga kepada tenaga kependidikan, maksudnya dari staf-staf tadi itu harus belajar bagaimana sistem daripada yang diunggah untuk para dosen itu. Sebab ini salah satu manajemen sumber daya manusia di salah satu organisasi ya Pak ya. Sebab bagi dosen yang memang tidak memahami teknologi, tentu dia sulit sekali untuk mengisi. Maka tadi diperlukan tadi para tenaga tenaga kependidikan ini harus menguasai. Makanya bukan saja tadi mengurus tata usaha atau pengelola surat dan secara administrasi keuangan yang ada, tapi bagaimana juga bersinergi ya, berkolaborasi, bersinergi dengan tadi para tenaga kependidikan, membantu manajemen sumber daya manusia mungkin di kalangan pendidik yang tidak mampu, tidak berkualitas, maka dibantu untuk bisa saling melengkapi, saling melengkapi supaya nanti sinergi di dalam satu perguruan tinggi itu bisa berjalan secara yang baik ya berarti gitu. Soalnya saya sendiri merasakan itu, harus mengisi harus sister BKD karena dosen tetap gitu ya. Dan tidak semuanya bukan tidak bisa melakukan, mungkin tadi kesibukan dan yang lain yang akhirnya dengan adanya orang-orang yang dipercaya sebagai tenaga ahli di bidang administrasi ini bisa membantu sumber daya manusia manajemennya ya Pak ya, gitu ya, Pak Arif. Ya, silakan yang lain. Izin Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baru muncul nih. Siap Ibu. Hadir terus Bu. Ya. Lanjut. Gimana? Ya ingin berbagi pengalaman aja di kantor saya kantor saya itu di Mabes Polri Bu, saya PNS di sana. Di kepolisian itu sejak tahun 2020 itu ada sistem baru tentang manajemen SDM Bu. Yaitu menciptakan sumber daya manusia Polri yang berkeunggulan. Yang berkeunggulan dimaksud itu jadi ada beberapa penilaian untuk setiap anggota Polri dan PNS Polri yang ingin mengikuti jenjang karir maupun jenjang pelatihan dan pendidikan itu dinilai dengan 13 komponen, Bu. Oh ya, bagus sekali. Ya, tadi itu 13 komponennya. Ya, 13 komponen yang dimaksud itu adalah penilaian kinerja. Di anggota Polri itu disebut dengan SMK, Bu, Sistem Manajemen Kinerja Polri, dan untuk PNS Polri-nya tetap kita menggunakan SKP, Bu, dari BKN. Kemudian ada penelitian dan pencatatan personil, di situ akan terdeteksi, Bu, di mana ada anggota ataupun PNS Polri yang
memiliki catatan kode etik ataupun lainnya. Oh, maksudnya Jadi yang itu punya masalah. ya betul, yang punya masalah. Dan kebetulan saya di Yanma Polri juga kan banyak beberapa anggota Polri yang bermasalah itu ditempatkan di kantor kami, Bu. Oh. Iya, khusus di Yanma Polri kebanyakan. Kemudian komponen berikutnya itu tentang kesehatan, Bu. Di mana kesehatan itu merupakan hal yang penting sekali untuk jenjang karir maupun tingkat karir anggota Polri dan PNS Polri. Di situ ada kesehatan berkesinambungan setiap 6 bulan sekali. Oh, iya. Ada diperiksa ya, beri berobat begitu ya. Siap, Bu. Pemeriksaan. General check up, betul, Bu. Ada lagi yang berikutnya itu jasmani, Bu, di mana kita harus mengikuti kesamaptan jasmani yang diadakan 1 semester, sama seperti kesehatan, Bu. Di situ ada penilaian periodiknya dan tidak boleh kosong, ada nilainya di situ, grade-grade-nya. Oh, maksudnya nggak boleh gemuk begitu? Betul, Bu. Jadi harus proporsional badannya gitu, disesuaikan dengan usia, kemampuan untuk larinya, untuk sit up-nya, push up-nya gitu, Bu. Oh, betul. Itu bagus itu. Iya. Kemudian ada yang namanya tes psikologi online, Bu. Oh, Tes iya. psikologi online itu kita ada aplikasi e-mental. Ya, mental. Di mana anggotanya itu harus dicek betul di situ. Kalau sudah di situ mentalnya baik, baru bisa ikut ke tahap selanjutnya kalau dia ingin mengikuti pelatihan pendidikan ataupun lainnya, Bu. Termasuk melanjutin sekolah S2 ini? Kalau S2 karena kita tidak melalui biaya dinas ya, Bu. Jadi enggak, Bu. Biaya dinas ya. Oke. Ya. Iya. Kemudian ada tes akademik seperti biasanya, di situ ada pengetahuan umum. Kemudian ada data-data pribadi dan pendidikan, Bu. Pendidikan di sini kan ada yang pendidikan melalui jalur dari dinas ya, Bu ya. Ada juga pendidikan yang seperti kita sekarang di luar dari dinas. Ya, ada yang beasiswa dan ada yang tidak. Ya, siap. Itu pendidikannya juga di situ ada poinnya, Bu. Dia kalau misalnya pendidikan itu seperti kalau di kita itu ada pendidikan PTIK ya, Bu. STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, itu di situ nilainya itu lebih besar dibanding dengan S2 yang reguler, yang di luar dari dinas. Jadi ada poinnya lagi, betul. Ya. Ada juga tentang keterampilan kecakapan berbahasa. Jika memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik asing, itu pasti akan dapat nilai plus. Oh, misalnya mampu beberapa bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa misalnya bahasa Jerman gitu, menambah nilai. Betul, Bu, menambah nilai. Kemudian yang ke-11 itu tentang jenjang pangkat, Bu. Pangkatnya itu kan di situ ada yang naik reguler, ada yang ikut pangkat pilihan gitu, Bu. Ada yang udah ikut diklat PIM, baru bisa ikut naik pangkat gitu dan sebagainya, Bu. Kalau yang reguler standar biasa? Standar, Bu. Ada yang 4 tahun sekali, ada yang 6 tahun sekali. Untuk Bintara 6 tahun sekali dan 5 tahun sekali. Ada yang perwira antara 3 tahun sekali. Walaupun prestasi bagus, tetap 6 tahun sekali baru naik golongan. Kenapa, Bu? Tadi kan ada yang Bintara 5 sampai 6 tahun. Iya. Walaupun prestasinya bagus. Oh enggak, kalau prestasinya bagus, semisal dia pernah mengikuti Dikbang, Bu, pendidikan dan pengembangan, bisa dikurangi masa naik pangkat dari 6 tahun misalnya jadi 5 tahun. Terus jika dia punya gelar, Bu, gelar S1 ataupun S2, dia bisa naik pangkat lebih cepat. Kalau pegawai negeri PNS yang guru 4 tahun ya maksimal ya. Berarti sekolah terus aja, Bu. Iya. S1 ambil lagi, S1 lagi, S2. Ya, tapi maunya begitu, Pak. Tapi itu hanya untuk anggota Polri, Pak, izin. Kalau untuk PNS tidak berlaku sih untuk yang kecepatan naik pangkat itu. Hanya untuk anggota Polri. Selanjutnya riwayat jabatan dan yang terakhir tanda jasa, Bu. Oh iya. 13-nya tanda jasa.
Nah, dari semua 13 komponen itu nanti akan dinilai, Bu, dari sama SDM pusat, ini layak atau tidak nih, Bu, untuk dipromosikan gitu, Bu. Dan sistem itu masih berlangsung sampai saat ini. Ya, bagus sekali nih Ibu Fatimah di Mabes Polri ya. Maka sebetulnya hal-hal begini, ini manajemen sumber daya manusia di kantor lain juga bisa diterapkan. Maksud dalam artian mungkin sama ya, hanya item-itemnya yang berbeda. Tapi ada di sini yang saya tertarik, selain tadi general check up kesehatan ya, di kantor lain juga pasti ada, saya yakin. Walaupun mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali sama ya. Tapi di sini ada yang fisik ya. Jadi fisiknya, ya polisi nggak boleh gemuk emang. Kalau gemuk dia nggak kuat jalan nanti larinya. Kalau kementerian tadi apa luar negeri gemuk aja nggak apa-apa karena duduk mulu kerjanya nanti. Pak Puji gemuk nggak apa-apa Pak Puji. Kalau polisi berat badannya harus seimbang. Itu standar semua ya, laki-laki perempuan standar ya. Siap Ibu. Ada program di mana untuk yang berat badannya itu overweight, itu ada namanya IMT, Bu, indeks massa tubuh. Jadi program IMT untuk penurunan berat badan, Bu, selama 1 bulan. Yang overweight. Iya, dikasih mengikuti program, Bu. Jadi diajarkan untuk diet, untuk apa gitu, Bu. Bang Ijal tuh, Bang Ijal, ikut Bang. Ada program seperti itu, Bu, dari Saya mau daftar itu, Pak, kalau bisa, Pak. Bang Sobri juga tuh, Bang Rijal tuh. Guru nih senyum-senyum aja. Kalau polisi itu, kalau razia duduknya di warung, minum kopinya banyak, maka gemuk gendut perutnya. Makanya bagus ada Ibu memperhatikan aja Ibu. Ada tes untuk perkembangan badan ya, bagus. Ya, bagus sekali Bu Fatimah. Iya, Ibu, itu aja, Bu. Semoga terus berjalan. Iya. Ya, amin. Ya, yang sudah ditentukan item-itemnya satu persatu bisa berjalan sehingga sumber daya manusia terus berkualitas, kapabilitas dan berintegrasinya terus berjalan. Siap. Ada lagi? Bu, saya Bu cuma menambahkan pengalaman sebagai SDM di salah satu rumah sakit negeri. Rumah sakit nih, negeri ya. Negeri Mikot kita Madinah, Bu, Saudi Arabia. Oh, di luar negeri, di luar. Iya. Gimana? Jadi, tadi sistemnya Mbak Fatma Soraya kan ada medical check up, pengecekan psikolog. Nah, kebetulan saya di tahunnya saya ada pembukaan dari Kemenkes. Saya daftar di Kemenkes sebagai petugas medis dan dibutuhkan oleh Saudi Arabia saat itu, Bu. Dari 500. Berapa tahun itu di sana? Aku sudah 7+2. Jeda 2 tahun, 7 tahun di Madinah, Bu. Oh. Nah, sekarang masih di sana? Udah iya, pulang? Sekarang sudah, Bu. Saya pensiun dini, Bu. Oh. Pensiun dini. Tahun ini? 2012 karena kebetulan orang tua kan minta diurus ya lagi sakit waktu itu. Kebetulan saya juga sudah ada jabatan di sana, sudah diakui juga udah ada dari PNS Indonesia berubah ke PNS-nya luar negeri di Saudi Arabia, ya. Ministry of Health. Jadi saya mengajukan pensiun dini karena orang lebih besar di sana kan gajinya PNS-nya? Ya, apa jelas Bu, besar sekali Bu. Besar sekali. Kebetulan aku sudah menjadi supervisor medis mengatur SDM medis beberapa negara. Punten, Ibu perawat, bidan apa dokter? Aku perawat Bu, tapi perawat, public health Bu. Public health-ku terpakai juga di sana. S1 kesehatan. Public health. Kalau di luar negeri public health. Nah, mukanya ke Arab-Araban, Bu. Mukanya ke Arab-Araban, Bu. Enggak, Bu, pesek. Arab maklum. Maklum. Lalu bagaimana SDM-nya di sana? SDM di sana itu yang disortir ya Bu dari Indonesia itu, dari Kemenkes itu yang menguasai bahasa dan skill. Kebetulan yang mendaftarkan ya ribuan, yang diterima hanya sekitar 500-an untuk di
disebar ke beberapa instansi kesehatan sana di Dubai, di pertengahan yang Irak-Iran juga waktu itu temanku ada yang dapat di sana, dia nggak betah karena memang perperangan ya, mengatasi yang perang ya Irak-Iran. Kebetulan alhamdulillah doa saya nembus di Madinah, Bu. Nah, waktu saya satu-satunya Indonesia di sana, itu saya sangat harus beradaptasinya bahasa dan kultur, Bu. Itu sangat dibilang gini, Indonesia itu stupid country. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Oh, itu tantangan saya, Bu. Oh, saya lihat ya, saya akan berjuang buat negara saya akan lebih the best dari negara kalian. Akhirnya hanya hitungan waktu saya bisa menguasai 4 bahasa. Bahasa Filipin, bahasa India sedikit. Akhirnya saya diangkat menjadi supervisor yang tadinya staff. Dan mereka yang banyak ya. Arab banyak dari Filipina sama dari India ya. 1%, Bu. Makanya saya menguasai Tagalog. Kalau saya tidak menguasai itu, kita sangat dilibasin sekali di sana, apalagi medis ya. Indonesia stupid country dan pure country. Dari omongan itu saya harus nunjukin SDM Indonesia nggak seburuk yang mereka bilang. Dari tahun ke tahun karena potensi kerja saya bagus, akhirnya Indonesia dikirim lagi, dibuka lagi visanya. Akhirnya banyak teman-teman saya yang ke sana. Dan saya ngajuin untuk pensiun dini karena orang tua saya yang minta. Hanya 7+2. 2 itu di Jeddah. Nah, kesulitan kita di sana skill, dan kebetulan paling banyak pembantu rumah tangga, Bu. SDM di sana pembantu rumah tangga. Iya, untuk medisnya tuh sedikit sekali. Apalagi kedokteran. Dari Indramayu banyak itu. Banyak. Dan terjadinya penyiksaan di Saudi Arabia itu termasuk saya yang mengangkat itu semua. Waktu itu si kasusnya yang disiksa itu karena mereka tidak menguasai bahasa dan salah komunikasi terus, jadi majikannya mereka tuh suka marah. Saya ini dia ambil ini disuruh, jadinya disiksa gitu loh, Bu. Jadi SDM kalau keluar negeri harus skill dan bahasa sih, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Pengalaman. Terus yang kedua memang kita harus berani dalam arti kata tanggung jawab. Kalau kitanya semakin takut di negara orang, kita akan benar-benar kayak tindas terus. Kalau kita berani, kalau kita ngasih aspirasi, kita tunjukin kita nggak seburuk yang kalian nilai, itu kita bakalan diangkat topi banget. Sampai saya resign aja, Bu, ngajuin pensiun dini itu dirobek terus surat itu saya pas papa saya masuk ICU kena stroke, itu kuat di fax bahwa saya membutuhkan anak saya untuk merawat saya. Kan papa saya juga bea cukai saat itu, jadi nembus lewat kepemimpinan bea cukainya nih, lembaran asli saya membutuhkan anak saya untuk merawat saya, hand to hand, face to face. Akhirnya saya baru di agreement untuk pensiun dini. Kalau nggak dari papa saya nggak bisa, boleh harus terus sampai sekarang mungkin. Itu aja sih, Bu. Seru juga. Ternyata Indonesia dianggap nggak ada kompetensi untuk di luar negeri. Kenapa bisa lulus kamu gitu? Gitu, Bu. Betul. Jangankan di Arab, sama di Malaysia juga sudah menganggap begitu sekarang. Jadi SDM-nya orang-orang Indonesia itu ya tadi masih jauh ukuran mereka ya. Nah, terus yang kedua tadi juga saya tertarik, memang betul selain bahasa untuk di luar, ya pertama bahasa, yang kedua tadi skill. Karena orang tanpa bahasa di mana aja tadi komunikasi nggak akan bisa. Jadi orang gagu kalau nggak bisa bahasa, ya kan? Yang kedua skill itu sangat penting sekali. Pada saat saya menjadi dewan tadi yang diceritakan Ibu Hairuni, bahwa saya kebetulan di Komisi A, Komisi 1 itu yang kaitan tadi menangani kerjasama dengan dinas sosial, dinas ketenagakerjaan. Nah itu rata-rata TKW ini ya, bukan TKI-nya saja. Kalau TKI jarang di Indonesia, banyaknya TKW, tenaga perempuannya. Itu memang luar biasa banyaknya dari Indramayu. Dan saya selalu menangani kasus-kasus hal seperti itu. Ada yang sudah berapa tahun tidak pulang, tidak nyambung. Ada yang berapa tahun tidak digaji. Ada yang pulang bawa hamil. Ada yang meninggal
saya kemarin waktu tahun 2014 menangani terakhir lahiran di garasi, lahir tanpa ada yang nolong. Dia lahir, nah tadi itu sebetulnya ya kadang-kala daripada pekerjaan majikan-majikan mereka yang bikin mereka tadi hamil, terus juga ya tadi termasuk disiksa, karena tadi kalau disiksa itu rata-rata karena komunikasi. Komunikasi ya. Jadi tidak paham bahasa. Terus juga tadi begini, kultur budaya juga sangat penting. Jadi dia kadang-kala dia udah paham, dia kerja di luar, di Arab, harusnya dia memahami budaya Arab harus bagaimana, karena dia sebagai tenaga kerja, maka dia harus mengikuti mestinya orang-orang Arab. Tapi sekarang kan Arab sekarang juga sudah luar biasa daripada Indonesia. Kalau kemarin teman saya ada yang video call dari Jeddah, itu remaja-remaja di Arab Saudi itu kehidupannya udah luar biasa. Mereka mengatakan yang namanya diskotik apa enggak ada yang itu lebih parah lagi dari orang-orang Indonesia. Dari tahun 2010 free country di Jeddah aja, kalau Madinah Mekah dua negara masih ya suasana apa namanya resmi, maksudnya tanah haram, nggak boleh itu yang namanya narkoba atau alkoholik. Kalau di Jeddah dari 2010 sudah di free country, Bu. Bisa cewek nyetir, bisa ngerokok, alkohol. Tapi kalau di Mekah Madinah nggak boleh, Bu. Kebetulan juga kalau di Mekah Madinah kan memang jarang ada perumahan ya. Perumahannya tidak terlalu banyak, hanya hotel-hotel buat nampung para jamaah. Tapi kalau di Jeddah itu kan memang pemukiman masyarakatnya. Maka di situ tadi terjadi lebih daripada masyarakat di Indonesia. Jadi kehidupan bebasnya juga luar biasa. Di mana budaya Arab kan terkenal bajunya harus baju kurung, pakai cadar, itu juga nggak ada budaya seperti itu, tidak semua ada gitu. Maksudnya ada yang hilang, termasuk tadi para generasi mudanya. Dan pendidikan di sana itu sulit sekali, terutama orang-orang yang datangnya banyak yang TKW bermukim, terus nikah sama orang Filipina, anaknya nggak ada yang sekolah, karena sekolah itu mahal sekali di sana katanya. Ini yang jadi kendala berarti ya. Nah begitu. Itu bagus, satu pengalaman juga Ibu Hairunisa mungkin bisa menjadi contoh suatu saat mungkin ada anaknya dari bapak-bapak atau cucu juga yang menjadi bekerja di luar negeri, terus mungkin baik tenaga kesehatan maupun yang lain-lain, ini memang harus betul-betul skill itu harus benar-benar dimantapkan. Ada lagi? Sudah lewat waktunya ya? Iya Bu. Kita sampai jam berapa? Jam 2.10. Iya. Semangat semua ya. Bu, boleh kita ambil ini dulu Bu ya? Foto dulu ya Bu ya. Ya. Teman-teman mohon disiapkan untuk on cam. Kita akan ambil sensi dulu. Oke, siap ya. Ini ada 2 slide. Bisa akan ambil 2 kali. Siap ya. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Ya, terima kasih. Ya, Pak Arif nanti tolong dikasih Mbak Nurul ya. Ya, siap Ibu. Ya. Saya rasa cukup menarik, cukup semangat. Sebab kalau saya yang ngomong nanti ngantuk semua. Alhamdulillah semua ternyata pinter-pinter punya argumen. Ini nanti suatu saat kalau yang pensiun pegawai negeri kalau menjadi anggota dewan juga udah paham semua ini di eksekutifnya. Saya doain mungkin nanti ada yang berminat. Amin, amin Bu. Bikin partai baru nanti Bu, Pak Zahid itu Bu pimpinannya. Pak Edi. Pak Edi sama Bu Runi mau berkoalisi katanya Bu. Aku mendukungmu. Partai tim Jak tuh Bu. Partainya udah banyak Pak, nggak usah bikin lagi. Masuk aja. Oke, kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum.